Jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Simon Traprap, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kelapa Gading, berkaitan dengan pertukaran pelayanan firman Musyawarah Pelayanan Jakarta Utara. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia ini berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pengutusan kita sebagai Batra Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan ia pun berbisik, "Ini bukan dunia baru. Ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya." Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Demikian nas pembimbing. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Silakan duduk. Doa hari ini kita ungkapkan secara bergantian. Mari berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan hari ulang tahun Pelkat GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Ampuni kami, ya Kristus, yang sempat membatasi karya-Mu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Sekarang, di titik peralihan peradaban, kami mohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia. Karena Allah, kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan hati, berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Karuniakanlah kepada kami hikmat-Mu, agar kami mengerti firman yang hendak kami dengar, dan tolonglah kami untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca surat 1 Petrus khusus pada pasal pertama, maka kita berjumpa dengan Petrus yang hendak menyampaikan pengajaran tentang hal-hal sederhana yang sering dilupakan oleh manusia, termasuk kita. Saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara orang-orang beriman. Hal-hal sederhana itu diantaranya adalah pertama, manusia tidak memiliki kemampuan apapun untuk menambahkan 1 detik saja dalam kehidupannya. Jadi kalau manusia bisa ada sampai hari ini dan sampai di saat ini, manusia itu harus ingat bahwa ada kuasa lain yang membuat manusia itu masih tetap ada hingga kini. Kuasa itu adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia. Dan bagi orang beriman, bukan saja kuasa untuk mencipta, tetapi juga kuasa untuk menebus dan menyelamatkan. Kuasa untuk memelihara, dan salah satu yang juga penting adalah kuasa untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi orang beriman, kuasa Tuhan bukan saja menciptakan segala sesuatu, menciptakan hari baru, tetapi ada kuasa yang membuat jalan buntu dari kehidupan yang dihadapi oleh manusia, termasuk kita orang-orang beriman. Jalan buntu itu menjadi terbuka dan ada banyak kemungkinan lain, ada banyak jalan dan banyak kesempatan baru. Itu pertama yang hendak disampaikan oleh Petrus. Yang kedua, hal sederhana yang hendak diingatkan oleh Petrus adalah manusia tidak memiliki sedikit pun kuasa untuk mengetahui seperti apa beberapa saat ke depan atau seperti apa hari esok dan masa depannya. Hanya Tuhan yang tahu, karena Dia berkuasa baik atas masa lalu, masa kini, dan masa depan. Cuma Tuhan, tidak seorang pun yang tahu. Dan bagi orang beriman, hal itu bermakna berjalan bersama Tuhan dan berjalan di dalam Tuhan adalah hal yang paling penting. Sebab bersama Tuhan dan berjalan di dalam Tuhan, apapun yang dialami kini dan nanti, Tuhan mengendalikan semuanya. Jadi, bersama Tuhan, apapun pengalaman hidup orang beriman, susah, senang, mudah atau sulit, ringan atau berat, Tuhan mengendalikan semuanya. Apalagi pengalaman itu karena persoalan iman. Iman kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Karena iman kepada Kristus, kehidupan orang beriman sering diperhadapkan kepada kesulitan, tantangan, dan ancaman kehidupan. Dan Petrus mengajarkan kepada kita
Seperti Petrus mengajarkan kepada orang-orang beriman ketika itu, bahwa kuasa Allah di dalam Kristus mampu mengatasi semua itu. Saudara-saudaraku, berjalan mengikuti Yesus sebagai Tuhan, berjalan dalam iman bersama Kristus di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, berarti berjalan untuk pertama, berjalan untuk menikmati kasih Allah yang penuh keajaiban, kasih yang selalu membuka kesempatan-kesempatan baru, kasih yang selalu membuka pengalaman-pengalaman baru, dan pengalaman-pengalaman yang dibuka oleh Tuhan Allah di dalam Kristus itu dibuka, diberikan secara ajaib dan tidak terbayangkan. Ia hadir dan membuka peluang-peluang baru. Dan kalau kita pahami bahwa bagaimana gereja, bagaimana orang beriman di saat ini ketika dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 atau corona, gereja mampu mengatasi kesulitan itu. Gereja mampu beradaptasi, bahkan menciptakan berbagai peluang yang tidak terbayangkan sebelumnya. Sesungguhnya di dalamnya ada cara hadir Allah yang tidak pernah dibayangkan, tapi terjadi secara luar biasa, menciptakan cara-cara baru, memberikan daya kreasi kepada setiap orang, sehingga kesulitan itu bukan kendala yang membuat gereja mandek, orang beriman tinggal di tempat, tapi gereja bertumbuh terus, anak-anak Tuhan terus bertumbuh dalam iman. Jadi saudaraku, sekali lagi berjalan bersama Tuhan dan hidup dalam anugerah Tuhan berarti menikmati keajaiban kasih Allah yang luar biasa. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan itu berarti menjadi saksi Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Dan itulah cara respon orang beriman sebagai syukurnya karena dipilih dan ditebus oleh Allah di dalam Kristus. Dipilih atas dasar kasih Allah, bukan karena kemampuan orang beriman itu, tapi karena kasih Allah untuk memilih saya, memilih Bapak Ibu, memilih orang-orang yang beriman kepadanya. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang akan tetap bersyukur untuk apapun pengalaman hidup, menerima semua yang baik dengan gembira, bergembira untuk setiap hal baik yang Tuhan hadirkan, Tuhan berikan secara luar biasa dan tidak terbayangkan. Tetapi termasuk di dalamnya menjadi pelayan dan saksi Kristus berarti memikul suatu tanggung jawab dan pergumulan dengan syukur. Jadi menerima kebaikan Allah dengan kegembiraan hidup, tapi juga menerima tanggung jawab. Dan kalaupun ada pergumulan di dalamnya, terimalah itu dengan syukur. Sebab dengan cara itu kita sedang mengaku bahwa bukan kita yang mampu mengubah kehidupan ini, tapi kita punya Tuhan yang mampu mengubah hidup ini. Sebab dengan cara itu kita sedang mengaku kita tidak tahu seperti apa hari esok, tapi kita punya Tuhan yang tahu sedetik ke depan, sejam ke depan, sehari, bahkan bertahun-tahun ke depan. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengetahui seperti apa hari esok kita. Bersyukur berarti kita mengaku semua yang Allah berikan kepada kita harus kita terima dengan syukur. Kita percaya Allah berjalan bersama-sama kita. Dia akan mengubah, Dia akan membuka jalan buntu,
dengan beribu-ribu cara baru, jalan baru, pintu baru, kesempatan baru. Berjalan bersama Allah di dalam Kristus yang mengasihi kita, berarti selalu ada kesempatan untuk mengaku, bukan aku, tapi karena Tuhan di dalam aku. Dan karena Tuhan di dalam aku, Dia berjalan bersama aku, dan aku bersama Dia, Dia menuntun aku, maka segala sesuatu menjadi baik. Selamat berjalan bersama Tuhan. Secara khusus buat generasi muda gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang bersyukur untuk 70 tahun kiprah pelayanannya. Ingat apa yang disampaikan oleh Petrus. Tidak seorang pun memiliki kuasa untuk mampu menambahkan sedikit pun dalam kehidupannya. Yang kedua, tidak seorang pun yang memiliki kuasa untuk mengetahui masa depan, lalu melakukan apa yang terbaik untuk masa depan. Tapi kalau berjalan bersama Tuhan, gereja punya Tuhan, saudara-saudara generasi muda punya Tuhan, semua orang punya Tuhan, Allah di dalam Kristus yang punya kuasa, yang tahu seperti apa hari esok yang Dia sediakan bagi kita, bagi generasi muda, dan bagi setiap generasi. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita untuk terus berjalan dengan kegembiraan hidup dan syukur. Apapun pengalaman, yang penting Dia ada bersama kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut setiap orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan hati dan kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah
Engkau ya Allah Tuhan kami, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Karena Engkau berkuasa atas kehidupan kami, Engkau berkuasa atas waktu, Engkau berkuasa atas masa lalu, masa kini, dan masa depan. Di dalam Kristus, Kau bukan saja menciptakan segala sesuatu, tapi Engkau menciptakan peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau di dalam Kristus, yang terus mengasihi kami dan berjalan bersama kami, yang memberi tanggung jawab tetapi juga memberikan kekuatan untuk memikul tanggung jawab iman itu. Kami boleh bergembira untuk setiap hal baik yang sudah kami terima dan yang akan kami terima, tetapi akan tetap mengucap syukur untuk apapun pengalaman iman yang kami alami bersama Engkau ya Allah di dalam Kristus. Kami boleh memasuki minggu yang baru ini Tuhan, itu juga karena anugerah-Mu. Dan kami mohon kepadamu, sesulit apapun situasi yang terjadi di sekitar kami yang turut kami alami, yang membuat kadang-kadang sebagai manusia kami khawatir, teguhkan iman dan pengharapan kami ya Tuhan, bahwa kami punya kekuatan di dalam Kristus, sehingga secara khusus ketika COVID-19 ini menjadi sebuah ancaman yang menakutkan, yang membuat kami khawatir terhadap sakit, penyakit, tetapi juga kekhawatiran atas kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Kami tahu Tuhan, Kau selalu buka jalan bagi kami. Bahkan bersama Tuhan, Kau memberi kepada kami hikmat untuk terus bertumbuh mengembangkan pelayanan gereja Tuhan. Sehingga kami ada, bukan saja hidup, tapi terus melayani, bersaksi, dan bersyukur. Bapa di sorga, di kesempatan ini kami juga berterima kasih bersama anak-anak muda gereja Tuhan, pelayanan kategorial Gerakan Pemuda, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah gerak layan gereja-Mu ini. 70 tahun sudah kehadirannya. Tuhan akan terus memperlengkapi generasi muda gereja Tuhan untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan gereja-Mu di kota dan di pelosok-pelosok wilayah. Tuhan akan menolong mereka untuk mempersembahkan kehidupan mereka, talenta mereka, pengetahuan mereka, supaya lewat semuanya mereka juga menyatakan syukur karena Tuhan memilih mereka menjadi anak-anak Tuhan. Dalam karya mereka, baik di tengah-tengah kerja mereka sebagai anak muda, maupun ketika mereka masih harus berjuang menyelesaikan pendidikan mereka di setiap jenjang yang ada. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur bersama Gerakan Pemuda dan seluruh pelayanan kategorial yang ada. Gereja Tuhan diperlengkapi terus, dan para pelayan Tuhan, diaken, penatua, dan pendeta bersama-sama dengan seluruh jemaat menjadi sebuah kekuatan yang mampu bergandengan tangan melangkah bersama melayani panggilan Tuhan di bumi Indonesia ini. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, Jemaat GPIB Getsemani Jakarta Utara ini ya Tuhan.
Perlengkapi setiap orang, para pelayan, unit-unit misioner yang turut bergumul bersama mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan pelayanan di situasi baru ini Tuhan. Ada hikmat dari Tuhan bagi mereka semua. Dan Tuhan memperlengkapi keluarga untuk saling mendukung. Tuhan memperlengkapi seluruh jemaat Tuhan dari yang lanjut usia sampai kepada anak-anak yang masih kecil. Untuk terus bergandengan tangan bersama-sama menjadi saksi Tuhan di tempat ini, di tempat di mana mereka hadir dan berkarya. Apapun pergumulan hidup setiap pribadi dan keluarga, Tuhan kiranya hadir, menopang, dan sebagaimana firman Tuhan yang mengingatkan kami, selalu ada jalan yang Tuhan buka bagi semua orang beriman. Bukalah jalan bagi mereka di tengah-tengah apapun kesulitan hidup itu. Dan untuk setiap hal yang patut kami syukuri, anak-anak yang boleh memulai kembali tahun ajaran baru, di kelas baru, di sekolah baru, di jenjang yang baru. Kiranya mereka tetap didampingi oleh Allah sumber hikmat, agar mereka terus belajar menjadi anak-anak yang pandai, tetapi juga yang takut akan Tuhan. Banyak hal yang kami syukuri, kesembuhan dari sakit, keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan, tapi juga pertambahan usia. Terimalah ungkapan syukur umat Tuhan ini. Lalu dalam jaminan penyertaan-Mu di hari baru, di minggu baru, hamba menyerahkan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, di GPIB Getsemani ini Tuhan. Biarlah mereka menikmati kebaikan Tuhan setiap waktu, sehingga senantiasa ada ungkapan syukur yang mereka persembahkan dari dalam rumah tangga mereka masing-masing, yang memuliakan Engkau ya Allah, sumber segala berkat. Ya Tuhan, inilah kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami demi Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya. Tiada lain yang ku cinta selain Tuhan Yesus.
dari yang ku cinta secara duniawi. Walau badai gelombang selalu menghempas hidupku, ku kan tetap gembira memuji Tuhan. Shalalalalala, shalalalalala, haleluya, haleluya. Shalalalalala, shalalalalala, haleluya. Hanya satu di dunia ini yang ku kasihi, lebih dari yang ku cinta secara duniawi. Walau badai gelombang selalu menghempas hidupku, ku kan tetap gembira memuji Tuhan. Bernyanyi, aku bernyanyi. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah
Ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Minggu 19 Juli 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Simon Hans Raprap, organis, pemandu lagu, paduan suara, dan seluruh tamu yang mengambil bagian pada ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati kita semua. Yang kedua, Perjamuan Kudus Pertengahan Tahun 2020. Perjamuan Kudus Pertengahan Tahun 2020 akan dilaksanakan tanggal 26 Juli 2020 dan dalam 4 jam ibadah, yaitu di Gereja Filipi pukul 19 dan 19 WIB, serta di Gereja Ora et Labora pukul 7 dan 17 WIB. Demikian informasi ini disampaikan. Ketiga, persiapan hati. Persiapan hati dilaksanakan hari Kamis 23 Juli 2020 pukul 19 WIB di Gedung Gereja Filipi, bersamaan dengan persiapan majelis bertugas untuk perjamuan kudus. Dimohon seluruh presbiter dan anggota sidi jemaat dapat mengambil bagian dalam persiapan ini. Keempat, perjamuan kudus keliling. Perjamuan kudus keliling dilaksanakan hari Minggu 26 Juli 2020 mulai pukul 10 WIB atau setelah ibadah pukul 9 WIB. Untuk itu disampaikan kepada anggota jemaat yang berkeinginan untuk dilayani di rumah atau di rumah sakit agar menghubungi koordinator sektor masing-masing. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kelima, hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diakon dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua, lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi 1950 sampai 1966, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja 1967 sampai 1982. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya, unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia. Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda, selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup gereja, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Namun gerakan pemuda harus tetap memiliki dasar iman 1 Korintus 3 ayat 11. Dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Menapaki usia misioner ke-70 tahun sesuai profil Pelkat GPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan, memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif, mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa, membangun semangat optimisme, dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan atau PST GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar 2, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik. Untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPIB Sport and Choir atau GGSC, rangkaian kegiatan ibadah, syukur, dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau Mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19. Dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Percayalah, kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Marilah saling menopang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata, memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan, pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70 Dirgahayu Pelkat GPIB.
sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Biarkan rindu itu seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.